Jelang pendaftaran Pilpres 2024 yang semakin dekat, saat ini koalisi yang sudah terbangun terbilang masih dinamis. Sebut saja Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin mengirim sinyal akan gabung PDI Perjuangan jika tidak ada kepastian dari Partai Gerindra terkait cawapres pendamping Prabowo Subianto. Meski PDIP memberi harapan baru, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan hingga saat ini koalisi PKB dan Gerindra masih solid, dan PKB tetap mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Kita akan lihat perkembangan. Dan kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya, itu barangkali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra, ya ikut PDIP aja, kira-kira gitulah. Tapi saya sampaikan sampai hari ini masih ada kepastian. Sebetulnya deadline atau tidak deadline itu muaranya sih Oktober kan, pendaftaran itu. Jadi masih fleksibel sih. Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menampik isu keretakan antara Gerindra dengan PKB usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membuka peluang berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Habibur Rahman juga bilang komunikasi dengan PKB masih intensif. Komunikasi kami dengan PKB dan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin Iskandar baik-baik saja, ya, intens dan sama sekali tidak ada potensi untuk pecah atau retak, ya. Kami sama-sama tetap menjaga komitmen yang telah kami sepakati bersama, yaitu maju bersama di 2024, ya, dalam konteks koalisi, dan penentuan capres dan cawapres akan ditentukan oleh Gus Muhaimin Iskandar dan Pak Prabowo Subianto. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkap kemungkinan dalam waktu dekat akan ada partai yang merapat ke koalisi PDI Perjuangan mendukung baca pres Ganjar Pranowo. Sebelumnya santer disebut-sebut PKB bakal berubah haluan koalisi, namun Hasto tak mau merespon lebih lanjut. Ya, nanti kita lihat momentum yang tepat, karena PDI Perjuangan sudah banyak melakukan dialog secara intens, bahkan juga dibentuk tim kecil ya setelah Mbak Puan, kemudian Pak Said Abdullah, Pak Oli Dodo Kambe, dan Mas Bambang Pacul berkeliling, maka kemudian tim inilah yang menindaklanjuti. Pada momentum yang tepat akan diumumkan. Berarti sudah sering ada pertemuan dengan petinggi, Pak? Sering bertemu. Politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Guntur Romli memilih hengkang dari parpol yang telah membesarkan namanya. Meski berat, keputusannya ini harus dilakukan lantaran sinyal PSI yang dekat dengan Ketua Umum sekaligus bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menampik hal itu, politisi PSI Ade Armando mengatakan parpolnya masih konsisten mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Namun, langkah itu terganjal lantaran PDIP, parpol pengusung Ganjar Pranowo, belum membuka ruang bagi PSI. Meski awalnya mendukung Ganjar Pranowo, namun pengurus PSI mengaku menunggu arahan Presiden Joko Widodo terkait Pilpres 2024. Berubah haluan dan dukungan jelang Pilpres 2024, menurut pengamat komunikasi politik Karim Suryadi, salah satu faktor penyebab ialah belum adanya kepastian untuk nama pendamping atau bakal cawapres yang diusung. Jadi sampai hari ini, menurut saya, bangunan koalisi yang mulai terbentuk itu masih rentan, ya. Jadi tidak baik-baik saja, tidak juga solid gitu, rentan. Kenapa? Karena masih tersandung pada persyaratan yang pertama, yakni soal bagaimana menemukan meeting point antara cawapres yang akan diusung. Dan lucunya, cawapres itu masih terbatas. Apakah kalau saya masuk yang lain lari, atau misalnya ketika yang lain dicalonkan, saya akan tetap atau lari? Padahal kalau kita lihat misalnya riset di beberapa negara dan juga perjuangan banyak orang terkait dengan politik, nah bangunan koalisi yang akan memenangkan dan diyakini akan memenangkan itu harus memenuhi tiga unsur. Saling intip dan perubahan koalisi pun masih akan terjadi jelang pendaftaran Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dinamika dukungan parpol jelang Pilpres 2024 kian dinamis, jumlah sinyal untuk pindah haluan koalisi pun diberikan. Lalu, kemana sebenarnya arah koalisi parpol yang sebelumnya sudah mendeklarasikan dukungannya? Apakah akan tetap solid atau justru berubah? Kami akan hadirkan perbincangannya dengan sejumlah narasumber, yakni politisi senior di PDIP, yang juga Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira. Bang Andre, selamat pagi. Pagi, Mas Ivanda. Kemudian ada Wakil Ketua Umum PKB, Saudara, ada Gus Jazilul Fawait. Gus Jazil. Ya, pagi, Wanda. Pagi, Gus.
Kemudian juga ada Wasekjen DPP PKS, Pak Ahmad Fathul Bari. Pak Ahmad, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung ke Gus Jazil. Gus, ini sepertinya langsung ketawa nih Gus Jazil. Karena ya kita tahu lah ya terkait dengan statement Gus Muhaimin kemarin, kemudian juga sudah ada pertemuan juga sebenarnya Gus Muhaimin dengan Mbak Puan gitu ya. Tapi kemudian ini lumayan heboh karena koalisi untuk PKB dan Gerindra ini kan sebenarnya sudah cukup lama. Kemudian kemarin ini ada statement seperti itu. Mungkin apa yang bisa Gus Jazil sampaikan dulu deh terkait dengan statement Gus Muhaimin kemarin? Tentu bahwa kerjasama atau koalisi partai-partai ini belum tidak satupun menghasilkan pasangan capres dan cawapres. Kira-kira ada dua hal yang menurut saya menjadi soal. Pertama terkait dengan presidensial threshold. Yang kedua karena memang tidak ada capres yang dominan. Tidak ada capres yang dominan ini kemudian tidak ada satu sosok yang secara magnet itu kemudian menarik semua partai di situ. Namun semuanya punya kans yang sama, peluang yang sama, dan elektoral yang hampir sama, popularitas juga yang hampir sama dari calon-calon presiden yang ada. Sehingga kemudian merasa bahwa partai politik atau yang bekerja sama dalam koalisi itu merasa bahwa masing-masing memiliki kira-kira nilai tambah untuk menguatkan pasangan calon presiden. Nah dari situlah kemudian masing-masing yang ada, apalagi PKB dengan Gerindra memang ketika kami melakukan piagam kerjasama 11 bulan yang lalu, itu tentu dengan rancangan dan sudah hitung-hitungan kalkulasi yang matang bahwa kira-kira kata Gus Muhaimin ini memang saatnya Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Dan untuk menjadi presiden mungkin saja insya Allah kalau bersama PKB menang. Itulah yang kemudian kira-kira menjadi latar belakang kenapa PKB dengan Gerindra bersambung dalam fakta kerjasama. Meskipun kami juga mengenal cukup baik, bahkan lebih baik dengan partai-partai yang lain. Sebab hari ini memang menjadi dilematik bagi partai-partai karena di satu sisi berkoalisi dalam satu koalisi pemerintahan Pak Jokowi, namun di sisi lain merancang satu koalisi atau kerjasama ke depan. Jadi sebenarnya posisi dikatakan PKB ini koalisinya PDIP bukan, atau bekerja sama dengan PDIP, ya pasti, tapi dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Dengan Gerindra kerjasama, pasti kerjasama, tapi bukan hanya dalam pemerintahan Pak Jokowi, mengharap kerjasama sampai ke depan. Jadi dinamika-dinamika itulah yang kemudian yang ditanyakan terus oleh pers dan teman-teman, kapan kepastiannya? Selama tidak ada capres dalam 1 bulan, ini waktunya tinggal kurang lebih 60 hari. Dan menurut lembaga survei, itu kenaikan seorang calon itu hanya 2%. Artinya sampai pendaftaran besok tidak ada capres yang dominan. Karena itu maka dinamika ini akan berlangsung pada limit akhir. Nah, begitu limit akhir apa yang terjadi? Biasanya pada detik-detik terakhir itu kayak main bola, selalu ada keajaiban-keajaiban di situ. Nah, kita tunggu. Ini menurut saya kerjasama politik yang ada 3 poros koalisi bisa nggak jadi 4, tergantung keajaiban. Bisa nggak yang lain pindah-pindah? Itu keajaiban injury time. Pergantian pemain itu biasanya cepat, bahkan karena akan adu penalti itu juga dihitung persis. Oleh sebab itu kesimpulan saya secara pribadi kelihatannya akan terjadi permainan yang cukup dinamis, cepat pada injury time dalam Pilpres ini. Itu kalau kita ngomongin sepak bola gede, tapi Gus, kalau futsal kan perpindahan pemainnya boleh bebas tuh, masuk keluar. Untuk 2024 ini sepak bola besar. Sepak bola besar. Bukan main futsal. Karena tidak ada incumbent yang maju, gitu Pak Inanda. Jadi 2024 ini sepak bola dunia ini.
Wah. Oleh sebab itu masing-masing partai menyiapkan kandidasinya, termasuk juga pasangan capres-cawapresnya yang memberi keyakinan kepada rakyat. Ya, namun sayangnya tidak ada sampai hari ini. Iya, karena nggak ada yang dominan juga tadi, dan mungkin ini super subs-nya, ini pengganti bintangnya juga akan keluar di menit-menit akhir. Betul begitu? Bang Andre? Ya, kita tahu ini kan pemain-pemain senior semua yang ada di di lapangan ini. dengan pelatih kelas dunia juga. Iya. Sehingga memang kalau kita lihat artinya di PD Perjuangan sejak awal kan kita lebih akrab dengan menggunakan istilah membangun kerjasama, gitu. Membangun kerjasama ya untuk kemudian ya untuk bersama-sama memenangkan kontestasi pilpres ini gitu, dengan hubungan kemitraan di dalam kerjasama ini penting gitu, karena di situ kan hal yang akan menentukan di dalam bangunan kerjasama ini tentu adalah trust, kepercayaan antar pemain senior ini gitu, dan kemudian keyakinan untuk menang, keyakinan kebersamaan itu kerjasama itu arahnya untuk kemenangan. Nah, di situ akan menentukan bagaimana bangunan kerjasama dan alat yang akan merekatkan antar pemain-pemain ini gitu. Di sini saya kira ya Gus Jas tentu sudah paham betul sebagai partai ya, yang sudah sangat berpengalaman juga di dalam kerjasama dan kemudian koalisi bangunan pemerintahan yang sudah berjalan ini. Dengan siapa bekerja sama membangun koalisi di mana di situ ada trust yang bisa dipertaruhkan, dan di situ bagaimana kerjasama tersebut menjadi kemenangan untuk membangun suatu pemerintahan yang kuat ke depan. Saya kira di situ poin yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dalam mengusung Ganjar Pranowo selama ini. Yang poin yang seperti yang Prof. Karim sampaikan tadi kan, bahwa sekarang kan kuncinya ada di calon wakil presiden gitu. Karena kita menduga bahwa calon wakil presiden ini akan menjadi faktor yang ikut menentukan, karena kita tahu bahwa sekarang dengan posisi 3 calon presiden yang relatif berimbang dominan, di dalam tetapi dengan kehadiran calon wakil presiden paling tidak ini akan menjadi game changer di dalam proses kontestasi ini gitu. Dan di situ saya kira semua melakukan hitungan-hitungan tersebut, dan bukan tidak mungkin seperti yang Gus Jas sampaikan bahwa PKB bergabung dengan PDI Perjuangan, karena kami punya pengalaman yang cukup panjang di dalam kerjasama politik, membangun suatu pemerintahan yang kuat, dan saya kira kita semua sudah saling mengenal. Komunikasi dengan teman-teman PKB ini kan sudah panjang bahkan sejak masih muda-muda gitu. Mas sekarang udah tua, Bang Andre. Generasi ketika mahasiswa kan kita sudah saling kenal dengan soalnya kalau PKB, gitu. ngomongin muda atau tidak muda, ini kan Mas Hasto juga kemarin bilang bahwa salah satu, atau Bang Andre ya yang bilang ya, bahwa salah satu kriteria cawapresnya Mas Ganjar ini kan pemuda gitu kan. Tapi kalau kita tahu juga dalam undang-undang pemuda ini kan umurnya sampai 30 tahun. Apakah yang paling mendekati ke 30 tahun, Bang Andre, kalau untuk Mas Ganjar? Semangatnya, yang penting semangatnya muda. Kita jangan mempolitisasi pemuda gitu, mempolitisasi muda, tapi yang penting semangatnya muda, keyakinan untuk bukan umur ya berarti ya. Dan umur itu soal kedua. Kita lihat Presiden Amerika itu clear 70 hampir 80 tahun, tapi semangatnya kan masih jiwa muda gitu, semangat muda. Saya kira itu yang paling penting gitu. Oke, clear. Ke Pak Ahmad, jadi kalau sejauh ini sepertinya di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini kemarin juga habis berkunjung ke Bandung gitu ya, ramai yang menyambut di sana. Seperti apa? Kayaknya adem-adem aja nih saat ini nih. Ya, sebetulnya kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Jazil dan Pak Andre ya, itu kan sudah tergambar ya. Ya mungkin beginilah gambaran politik di Indonesia nih. Jadi pemain-pemainnya juga sudah kawakan gitu.
Dan publik tinggal menikmati saja nih gocekan-gocekannya, lalu juga umpan lambungnya gitu dan sebagainya. Ya, tapi memang ya inilah gambaran kita ya, politik yang dinamis dan pesta demokrasi juga menambah sentuhannya nih karena politiknya menarik gitu untuk dicermati terus. Tapi yang jelas ya kalau di kami ya kita menghormati domain seluruh partai politik ya, seluruh komunikasi juga kita lakukan ke berbagai parpol. Tetapi kalau koalisi perubahan itu tentu kita sudah berproses sudah cukup panjang, mulai sejak komunikasi awal hingga ada juga kita sampaikan ke publik ya piagam kerjasama 3 partai, Nasdem, Partai Nasdem, PKS dan juga Partai Demokrat. Dan di situ poinnya pun juga sudah jelas. Makanya proses yang berjalan sekarang pun juga sudah mengacu dari piagam tersebut. Ketika kita sudah sepakat membuat koalisi, lalu sudah ada capres yang bakal capres yang ditetapkan bersama dan menyerahkan wewenang ke bakal capres yang kita usung untuk juga berkomunikasi lintas parpol dan memilih siapa yang akan menjadi bakal cawapresnya. Nah itu gambarannya sekarang. Sehingga proses yang berlanjut saat ini bahkan sudah sifatnya sudah sosialisasi melalui fasilitasi 3 parpol tersebut. Kemarin di PKS kita ada acara di Jawa Barat, sebelumnya ada di Bekasi, lalu Partai Demokrat juga ada acara juga di Bandung misalnya kemarin. Ya. Pak Ahmad, tapi kalau di Bandung kemarin kita tahu lah ya basis PKS juga di sana, kemudian bisa dibilang koreksi kalau salah, kalau saya salah ya, IO-nya ini PKS lah, tapi yang kemudian tokoh yang kemudian sangat bertemu rakyat kan kemarin tak hanya Pak Anies tapi ada Mas Ahaye juga di sana berdampingan. Apakah kemudian ini juga menjadi sinyal kuat PKS juga selalu mendukung sosok keduanya untuk menjadi pasangan gitu? Kalau di kami tentu sosialisasi ini sudah dibagi ya, bahkan semua partai politik punya kesempatan juga untuk mensosialisasikan Pak Anies ke kader dan simpatisan. Dan itu yang dilakukan. Makanya kemarin ada forum dengan PKS, ada forum dengan Partai Demokrat, ada juga forum dengan Partai Nasdem, dan ini sudah secara reguler, sudah ditetapkan waktunya dan sebagainya. Jadi untuk ke arah pemenangan kita sudah fokus ke arah sana, tinggal mungkin nanti cawapres yang kita tunggu siapa yang akan diusung gitu. Walaupun tentu politik tetap dinamis, tapi dinamika yang berjalan tentu sudah kita sepakati terlebih dahulu di awal gitu, sehingga publik nanti mudah-mudahan akan melihat ya Pak Anies ini salah satu capres yang sudah firm lah untuk diusung dan mudah-mudahan ya menang gitu dalam pemilu di 2024 nanti. Gus Jazil, tadi Anda juga sebutkan ya sebenarnya sudah 11 bulan berlalu. Saya juga baru engah gitu ya, oh udah 11 bulan ternyata ya. Apakah menurut PKB ini sudah lumayan terlalu agak lama sedikit hingga kemudian ada harapan dari PDI ini disampaikan ke publik, memang tidak berniat untuk menekan, tapi katanya ditekan-tekan juga sedikit sama para kiai bahkan, Gus Muhaimin. Ya, justru kalau menghitung cepat atau lambat dalam politik, itu sebetulnya ukurannya adalah momentum. Oke. Jadi tidak jarak, tapi momentum. Menurut PKB ketika itu, kenapa cepat melakukan tanda tangan piagam kerjasama itu untuk mengawal momentum, dan para ulama juga melihat momentum. Ketika itu para kiai itu berharap dalam ijtima ulama untuk diputuskan sebelum bulan Ramadan. Itu melihat momentum juga, karena apa? Momentum puasa itu nggak akan ada lagi sampai pemilu. Namun akhirnya faktanya tidak terbukti. Nah kemarin ketika Harla, Pak Muhaimin juga, itu kan momentum di partai PKB. Tapi setiap momentum itu kemudian tidak disertai dengan keputusan yang final. Sehingga bukan menekan, tetapi posisinya kemudian menjadi semula bersemangat, kendor lagi. Momennya tadi ya. Karena apa? Karena momentum harapan ini tidak segera ditangkap. Makanya saya sampaikan juga ini sebenarnya yang di ultimatum bukan Gerindra tapi Caimin, Gus Muhaimin. Karena di situ yang memiliki mandat dalam piagam kerjasama itu yang memutuskan presiden dan calon wakil presiden itu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah 11 bulan ini tugas kedua ketua umum ini masih belum final dan menghasilkan hasil. Yang diharapkan
Apa hasil yang paling diharapkan? Sekber sudah dibuat, kita sudah bekerja. Namun keputusan final terkait pasangan presiden dan calon wakil presiden sampai hari ini ditunggu. Ya. Jadi ketika kita bilang ini Kiai Konstituen PKB berharap untuk segera, dianggap kami mengancam, dianggap kami retak. Enggak, sama sekali tidak. Ya. Kami akan menghormati piagam kerjasama ini dengan gentleman. Kalau memang harus segera diputuskan, monggo diputuskan. Sebab apa? Kita juga melihat momentum politik yang terus berjalan, sehingga kami dalam kesimpulan, oh kalau begini caranya berarti, seperti yang saya sampaikan tadi, semua pemain dunia ini akan bermain di injury time. Okay. Kan akan begitu, akan terjadi eskalasi yang kuat di ujung. Sebab saya lihat koalisi-koalisi yang ada, itu ya oke-oke saja. Padahal masyarakat ini sudah menunggu karena momentum tinggal 60 hari. Nah, itu dia. Nah, tetapi mungkin masing-masing ingin surprise. Kira-kira begini nih, Pak Indra. Jadi Pak Prabowo dengan Pak Gus Muhaimin menunggu siapa pasangan presiden dan cawapres dari Pak Ganjar. Sementara Paling Pak tunggu, Ganjar ya. menunggu pasangannya Pak Prabowo siapa. Ya. Pak Anies juga demikian, sehingga apa yang terjadi ya saling intip, yang ngintip sana, ngintip sini. Momentum tidak gerak-gerak ini. Iya, iya. Apakah Karena kemudian itu tadi saya sampaikan, karena tidak ada calon presiden yang dominan. Balik lagi ke sana ya. Apakah kemudian akan seperti periode sebelumnya hingga benar-benar di injury time terakhir sekali? Kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda, saudara. Jadi tetap di Sapa Indonesia Pagi.